Nah, anak Abraham dibatalkan. Nah, bergantinya tuh Yesus gitu loh. Buset, bukannya domba penggantinya. Nggak nyambung Cerita bang, nggak nyambung, cerita dari mana tuh? nggak nyambung bang. Coba kasih Pade dulu, kasih Pade dulu. Iya. Kasih Pade. Kamu kira Ishak itu dikorbankan untuk nebus dosa gitu? Sehingga kamu kait-kaitkan dengan Yesus? Konteksnya aja beda. Iya. Yesus disalib untuk nebus dosa. Apakah Ishak disalib untuk mau dikorbankan untuk menebus dosa? Iya, kalau menurut aku awalnya iya, tapi kan Coba Ishak coba dibaca Kejadian 22 ayat 1, coba dibaca dulu itu. Coba dibaca, Aku benar jelasin enggak dulu, itu untuk Bang. penghapusan dosa? aku jelasin dulu, Bang. Tuh, Ya kan itu enggak, kan jangan penjelasan. Anda baca Kejadian 22 ayat 1 coba. Benar enggak itu Ishak dikorbankan ada kaitannya dengan dosa? Coba dibaca dulu. Setelah ibadah kita semuanya, sebentar saya bacain. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Tuh. Gitu ya. Ada enggak hubungannya dengan penebusan dosa? Ada enggak? ya ini tafsir aku loh. Tafsir Pak. Hidayah Jangan yang aku dipersulit. dapatkan gitu loh. Itu kan Kamu kalau mau nafsir harus ada dasarnya. Dasarmu apa? Ayat mana yang kamu tafsir? ya ayat itu cerita Ishak akan dikorbankan. Dikorbankan untuk apa? Itu kan dibatalkan karena Ishak itu tidak memenuhi syarat gitu loh. Karena dia juga adalah keturunan Adam yang mewarisi dosa waris itu, makanya dibatalin. Logikanya buat apa membunuh orang? Udah bang, Tuh. buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati gitu loh. Jadi kita ini semua keturunan Adam tidak memenuhi syarat disalib bang. Karena kita didiemin aja mati sendiri gitu loh bang. Bro, Harus disalibin itu nggak bisa mati ya. Itu Yesus ini itu, kamu gitu. kamu terlalu ngawur. Baca Amsal 21 ayat 18. Coba bacakan Bang Andi. Yang benar itu orang berdosa dijadikan tebusan untuk orang benar atau orang benar dijadikan tebusan untuk orang berdosa, coba. Oke. Amsal 21 ayat 18. Oh ya 18 ya, sorry. Amsal Iya. 21:18 ya. Iya, Oke sebentar. coba dibaca itu. Amsal 21:18 karena Tuhan menjaga orang jujur, kejahatan yang direncanakan orang jahat kepada orang jujur justru menimpa dirinya sendiri. Harga itu apa deh? Bukanlah. 21:18 sorry. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur gitu. Coba, Yesus orang benar dijadikan tebusan orang dosa, ini dasarmu dari mana ini? Ya, nggak nyambung. Jadi Ishak dikorbankan nggak ada hubungannya dengan dosa. Itu murni percobaan untuk Abraham. Apakah Abraham itu akan mengorbankan Ishak atau tidak? Baca dong dengan baik. Nggak ada hubungannya. Itu nggak cocok kalau dijadikan tipologi untuk Yesus. Nggak cocok. Karena memang dosa waris nggak pernah ditebus, nggak pernah diajarkan. Nggak pernah diajarkan. Lihat di dalam Yeskiel 18 ayat 18. Itu kan jelas tuh Yeskiel 18, dosa ditanggung masing-masing. Bahkan ayah tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Yeskel. Yang bertobat Iya, akan mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Jadi nggak ada dosa waris, nggak ada. Ada bang. Yang ada. orang Di benar mana? tuh nggak boleh dibunuh, Ustaz. Yang orang benar nggak boleh dibunuh, Ustaz. Ya, Nah, coba itu kan- tunjuk di mana. Iya. Bentar, tunjukkan di mana dosa Adam akan diwariskan. Di mana, Bang? Iya karena waktu Adam makan buah itu, seluruh umat manusia itu masih di dalam badannya Adam gitu loh. Nggak ada, mau diwariskan di mana? Di mana? Mau dosa Adam Itu itu mau ada di menjalar Ibrani ke 11, anak Bang. cucunya di mana? Ibrani 11 itu kan dikatakan. Ibrani itu Bang. kata siapa? Iya, sebentar dulu, Bang. Ibrani Aku kata selesai dulu, siapa? Bang. Bang, Aku selesai Ibrani dulu, kata Bang. siapa? Itu kan ada di Ibrani 11. Itu kan dikatakan Itu sebelum Paulus, Lewi bro. ada. Itu Paulus, bro. Ya itu kan Alkitab ya, itu bagian dari kitab suci lah gitulah. Nggak bisa, emang Kan Tuhanmu sebelum Paulus. Lewi ada, tunggu dulu bang. Sebelum Lewi ada, dia masih ada di dalam Yakub. Sebelum Yakub ada, dia masih di dalam Ishak. Ini aja Sebelum deh, Ishak ada, dia daripada masih di panjang dalam Pak Masaha ya. Jangan melebar kemana-mana.
Iya, ini apa aku hubungannya? mau Sebentar dulu, saya ambil alih. Apa hubungannya Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan kepada Ishak dengan Yesus mati di tiang salib? Hubungannya apa? Nggak ada. Masa Apa hubungannya? apa hubungannya? Ada. ada bang. Jadi karena Ibrahim tidak segan-segan akan mengorbankan anaknya, maka Tuhan juga tidak segan-segan mengorbankan anaknya gitu loh. Itu tuh hubungannya. Gak apa-apa, Dia gak apa-apa. melihat- dia Buat happy melihat aja Pak Ibrahim, dia melihat Ibrahim itu dia tidak segan-segan akan mengorbankan anaknya. Oke, itu diikuti Tuhan gitu loh. Jadi apa yang dimulai oleh Ibrahim diselesaikan oleh Tuhan gitu. Oke, jadi intinya adalah menurut Anda untuk menggantikan Ishak yang tadinya mau dikorbankan ditunda dulu menunggu Yesus lahir, kemudian Ishak digantikan oleh Yesus, begitu ya menurut Anda ya? Ya. Oke, baik. Artinya memang Tuhan yang ada di surga ini memang menghendaki manusia mati menebus dosa, begitu ya? Betul. Oke. Yang Itu intinya tujuannya, Pak De. yang tujuan. Jadi tujuan penyaliban Yesus itu sebenarnya untuk mengembalikan Kalau keabadian kira-kira Adam yang dulu keluaran 29 sebelumnya. dengerin. Kalau kira-kira keluaran 29:14 tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Kenapa kalau ada hanya kotoran, daging lembu dan kulitnya dibakar bisa menebus dosa? Kenapa harus manusia? Bukankah ini cara yang paling gampang? Bagaimana pendapat keluarga Anda? Keluarga Anda sendiri. Iya, jangankan binatang bang, manusia aja tuh nggak ada yang pantas gitu loh untuk menjadi korban penghapus dosa, kecuali Yesus. Karena semua keturunan Adam itu mewarisi dosa itu. Jadi Ya udah, Amsal 21:18 buang. Buat apa Amsal 18:21 kamu buang. Kita ini semua tidak Amsal berasa 8 sekali gitu. Kita semua Amsal tidak menyesal 21:18. kita Masaha, dibiarin aja kita mati masaha. gitu loh. Masaha. Makanya harus disalib itu. Masaha, Hui, Masaha. Amsal, Masaha. Amsal 21:18 buang, robek aja dari kitabmu. Itu buang itu. Amsal Kan aku udah pernah 21 cerita ayat dulu. 18 itu. Saya bacain lagi ya. Ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bagaimana itu? Ah, buang itu, buang. Bagus itu, counter argumennya keren banget. Aku ya, Keren tapi nggak dipercaya. iya, maksudnya yang aku pahamin itu mengenai penyaliban Yesus itu seperti itu. Jadi penyaliban Yesus itu tujuannya untuk mengembalikan keabadian Adam. Berarti Amsal 21 itu bohong ya? Amsal 21:18 bohong ya? Ya, aku belum ketemu jawabannya lah bang. Itu bilang aja gitu bang. Nah, kalau belum ketemu jangan ngayal dulu. Jelas-jelas yang bisa dijadikan tebusan itu orang pendosa, bukan orang benar seperti Yesus. Ini kok kebalik-balik ajaran Kristen ini. Di Amsal 21 ayat 18 jelas sekali. Dia satu-satunya yang tidak Kata mengorbankan siapa? dua Adam itu Justru loh, Bang. bentar Yang Mas Aha. harus disalib Kata itu siapa? yang tidak mengorbankan Mas Aha, dengerin dulu kalau Pak De udah Kata selesai. siapa nggak pantas? Oke, kalau kamu bentar Bang, Justru bentar. Yesus yang paling pantas disalib gitu loh, yang paling memenuhi Bentar. syarat. Muhammad Oke. yang memenuhi syarat disalib karena dia juga keturunan Adam gitu loh. Oke, saya jawab. Kalau gitu kamu anggap tidak pantas, buang Amsal 21 ayat 18. Karena di situ sangat jelas dikatakan orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Buang itu Amsal 21 kalau kamu anggap itu tidak Abang benar. buang aja bang kalau mau buang bang. Oh, itu bukan Abang kitab lihat saya, bukan pikirannya kitab, dia, bukan terus kitab abang saya, bikin Bang. sendiri ayat itu ya, Bang. Kitabmu Bebas-bebas itu aja, buang. Kitabmu itu karena kamu anggap sampah itu. Bang. Kalau Ya? bukan Nggak mau buang, anaknya keturunan Adam, Maksudnya kenapa dibilang dia anak Daud? Mas Aha, saya jelaskan dulu ya, deh. Dengerin dulu ya. Ya, benar. Menurut Amsal itu, ya, Yesus ini kan orang tidak berdosa, orang jujur. Tidak mungkin dikorbankan untuk menebus dosa orang yang jahat.
Gitu loh. Iya, Gitu iya, ya. betul. Jadi nggak masuk akal. Itu maksudnya. Mas Aha, saya tanya kamu, Yesus itu ada dosanya nggak? Nggak ada, Bang. Yesus itu orang jujur ya? Iya. Nah, pantas gak orang tidak berdosa, orang jujur itu dimatikan untuk menebus dosa orang bersalah? Pantas atau tidak? Ya, itu ada catatannya, Bang. Mungkin itu bicara tentang manusia yang keturunan pantas Tapi atau Bang tidak? Andi, sorry Bang Andi, sorry, Yesus maaf kan Bang bukan Andi. keturunan Adam, Bang. Tapi menurut Yesus itu Bible, ciptaan baru, menurut Bang. Bible, Yesus itu berdosa, Bang. Jangan dulu ke sana bikin Nah, happy kalau dulu, Yesus Bang. berdosa, kalau Yesus berdosa bisa dijadikan tebusan dia. Iya, Ayo, menurut Bible pilih kan, Yesus Ustaz. berdosa atau tidak? Menurut Bible dia berdosa. Lukas Kalau Yesus 24 gimana? Lukas 24 nomor Yesus 25. tidak berdosa. Kalau Lukas Yesus juga berdosa, Pak De, Ya, ya. Amsal bener. Kalau Yesus tidak Iya, berdosa, bener. Amsal salah. Nah, gimana? Masya Allah, Semalakama, Bang semalakama. Regar, thank you Bang Regar, subhanallah, terima kasih. Itu Barakallah Bang Regar fikum. ya. Makasih Bang Regar. Jadi, Iya. jadi itu Yesus tidak berdosa itu maksudnya Yesus itu tidak mewarisi dosa waris dari Adam karena dia ciptaan baru, karena dia bukan keturunan Adam gitu loh. Oh iya, berarti Yesus Maksudnya berdosa. Berarti Yesus Masih berdosa. memiliki keabadian gitu yang dulu dimiliki Adam sebelum makan buah kudi itu gitu loh maksudnya. Gitu. Yes, pertanyaannya Dia Bang, satu-satunya orang Yesus yang itu pantas berdosa disalib. atau Dia tidak? satu-satunya orang yang memenuhi syarat disalib gitu. Satu-satu aja. Iya, Ya, happy dulu. pertanyaannya Yesus itu berdosa atau Udah tidak? dijawab tadi, Yesus itu tidak berdosa. Tidak, Artinya, Bang. Tidak. Ya, sebentar, Berarti sebentar, Amsal bohong. jangan di ini juga. Pak Masa tadi udah jawab. Yesus itu tidak berdosa, artinya Amsal tidak benar. Itulah jawabannya, udah kan? Betul. Nah, udah, jadi nggak usah diperpanjang. Nah, kalau Yesus berdosa, Amsal benar. Kalau Yesus tidak berdosa, Amsal nggak benar. Itu aja sih, kok. Betul. Itu Betul, aja, betul. sederhanakan saja. Simalakama, Iya. simalakama. Tinggal pilih Amsal atau pilih yang nggak ada tulisannya. Pilih yang tidak jelas hanya berdasarkan penafsiran. Loh, Yesus keturunan Adam kan ada tulisannya, Bang. Dia tidak punya bapak. Kalau dia tidak punya bapak berarti kan bukan keturunan Adam, kan gitu logikanya. Karena yang dinamakan keturunan kenapa itu keturunan hanya dari Daud? laki-laki. Silakan, edukasi aja dia. Tunggal gitu loh. Sekarang Yang namanya keturunan lanjut itu ya. hanya dari laki-laki. Sekarang lanjut, Karena udah Yesus selesai di tidak sini punya Mas bapak, Aha, kita artinya lanjut. dia bukan keturunan Adam. Udah gitu. dek, dengerin dulu. Kita lanjut ya, biar Pak Desugi ada kegiatan biar nggak ngantuk. Menurut Anda, siapa sih yang menghendaki Yesus itu mati terkutuk di tiang salib? Menurut Anda siapa? Ya bapaknya Tuhan, bapaknya. Oke. Alasannya? Ini kalau menurut aku sebenarnya alasannya itu untuk mengembalikan keabadian Adam. Masya Allah, barakallahu Masya Allah, fikum. barakallah, barakallah. Jadi Oke. gini, Bang Mas Aha, kalau Jadi tanpa gini, Bang. penyaliban Yesus, apa Tuhan nggak bisa ngampuni dosa orang? Ini Hmm? hubungannya Enggak, saya ini tanya. bicara penyaliban Yesus. Tunggu dulu, Bang. Penyaliban Yesus ini hubungannya sebenarnya dengan keabadian Adam gitu loh. Yang dulu dimiliki Adam sebelum dia makan buah kudi gitu loh. Jadi tuh dulu tuh, jadi kalau dibilang ada 3 Tuhan, benar ada 3 Tuhan ya. Pertanyaan saya, Adam dan Yesus. apa Tuhan Nanti tidak salah satu bisa Tuhan itu makan buah kudi, ya. mengampuni dosa orang tanpa adanya penyalipan? Itu pertanyaan saya. Ini dosanya beda, Bang. Enggak, saya tanya. Apa kalau tanpa penyalipan Tuhan tidak bisa mengampuni dosa waris itu? Tidak bisa, Bang, karena kalau yang Oh, dosanya berarti berhubungan dengan Tuhanmu- dosa waris itu tidak bisa. Berarti Bang. Tuhanmu tidak maha kuasa dong. Bukankah Tuhan itu berkuasa atas segalanya? Mana lebih susah menciptakan manusia atau mengampuni dosa? Mana lebih susah? Iya, karena ini Enggak, saya tanya. Kita bicara dosa Mana waris, Bang. lebih susah? Ya, mana lebih susah mengampuni dosa atau menciptakan manusia? Kalau menciptakan manusia saja dengan berkata-kata jadilah manusia, masa memperbaiki kerusakan yang dibuat manusia Tuhan harus mati?
Coba ayo mikir deh, ayo mikir. Kalau Tuhan menciptakan Iya, segala harus sesuatu, mati, Bang. berfirmanlah Allah, Harus jadilah mati. terang. Misal, bentar ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang jadi. Giliran ngapus dosa, nggak bisa. Harus turun dulu. Mana lebih mudah bikin mobil Iya, atau memperbaiki kerusakan pada mobil itu? Mana lebih susah? Coba, Ada Bang mana Juma di lebih bawah ya? Jadi mudah? Bang Juma ada di bawah. Penyaliban Yesus, tunggu dulu bang. Kalau penyaliban Yesus tidak dibutuhkan, maka Tuhan tidak akan memerintahkan Ibrahim itu menyembelih anaknya. Bang. Abraham gak ada hubungannya dengan dosa, bos. Kan sudah Ada saya kasih. hubungannya, Bang. Di mana ayatnya? Di mana Ada ayatnya? hubungannya. Ayo, mana ayatnya? Kebanyakan. Ada hubungannya dengan dosa Abraham. Ayo, mana ayatnya? Kebanyakan. Pakai ayat, jangan asumsi. Kalau sama saya jangan asumsi. Mana ayatnya? Bahwa pengorbanan Kita kan bisa Ishak lihat ada pola hubungannya loh, dosa. Bang. Bang, mana ayatnya, Bang? Ada bang. Ya, ayo. Itu kan ada. Pak Masaha enggak Ayo, ada itu, ayo. Bro. Enggak ada, Ayo, enggak ada. mana? Enggak ada. Ada Kan udah dibaca polanya tadi gitu, Bang. datanya. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Bahwa pengorbanan Ishak itu ada hubungannya dengan dosa waris. Mana ayatnya? Enggak ada Masaha, enggak ada. Jangan ngarang. Mana ayatnya? Jangan bohong, jangan bohongin saya. Jadi kan Saya ada ini pola. hafal Bible daripada pendeta manapun. Jangan bohongi saya. Ya. Di mana ayatnya? Aku kasih ngomong dong. Aku izin ngomong dong. Enggak, kamu boleh ngomong kalau ada ayatnya. Jangan bohongi saya dong. Tadi Pak De udah Tolong memberikan jangan data. dengerin dong. dulu. Sebentar. Tadi Pak De Sugi udah memberikan data Kejadian 22 ayat 1. Itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Itu Abraham diuji keimanannya, dicoba dia. Kan gitu ya Pak De ya? Betul. Gitu. Sekarang kita lanjut yang kedua, gitu Mas Aha. Gimana? Bukankah Yesus itu waktu hidup bisa mengampuni dosa? Ini Kenapa pada- dia harus mati mengampuni dosa kalau hidup bisa? Bisa dijelaskan? Mau pindah ke rumah hobi dulu Bang Andi. Nanti kalau putus jangan salahkan saya. Jangan pada sini aja. Orang udah pada pindah. Oh iya iya itu. Habis kawannya. Tapi nggak putus kok itu. Nanti Pak De Mudah-mudahan. naik lagi kalau putus di jalan. Iya. Nanti Pak De naik lagi. Silakan dilanjut dulu. Saya pindah ke bawah. Dekat itu Pak De, tempat kita tidur bagus itu Pak De. Sambil Iya, iya. di situ bagus kok. Aku udah tandai sinyalnya di situ. Mm-mm. Jadi gitu bro. Jadi kalau Yesus bisa mengampuni dosa waktu hidup, kenapa dia harus mati mengampuni dosa? Kesana dulu Bang. Kenapa Yuk. kalau ada yang gampang, kenapa harus pilih yang sulit? Masa bagaimana? Pendapatku. Pendapatmu. Karena ini hubungannya dengan dosa waris loh bang. Dosa waris hubungannya dengan keabadian gitu loh. Hidup kekal. Oke. Jadi penyaliban Yesus itu adalah untuk mengembalikan keabadian Adam yang dulu hilang karena makan buah kuldi gitu loh intinya. Oke. Nah, Menurut intinya Anda, gitu. dosa yang ditebus Yesus di tiang salib itu dosa apa saja sih? Hanya dosa waris itu aja. Dosa yang berhubungan waris itu dengan aja. Hidup yang Begitu. kekal itu. Nah, itu aja. Jadi setelah Yesus mati nggak ada lagi dosa waris. Harusnya begitu bang. Itu yang saya belum ketemu jawabannya. Tapi kan Oke, faktanya harusnya semua manusia begitu. masih mati. Tapi jawabannya nggak ada. Betul. Oke, saya Harusnya- bikin happy lagi nih. Nggak ada. Aku belum dapat. Pokoknya kalau lu sama gua, lu happy deh. Oke. Harusnya Iya. begitu, tapi nggak ada jawabannya. Menurut Anda, apakah Kristen sekarang atau Anda sendiri punya dosa? Punya lah bang. Punya bang. Kalau Anda punya dosa, apa manfaatnya Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Ya itu tujuannya sebenarnya untuk mengembalikan keabadian itu loh bang. Mengembalikan Pertanyaan keabadian. yang- Kayak judul harusnya lagu bang, pertanyaan keabadian pertama itu. Ini judul lagu loh, Iya, keabadian. Harusnya Apa perlu saya nyanyikan? penyaliban Jangan, Yesus nggak boleh. itu harusnya mengembalikan kekekalan Adam dulu loh, yang hilang karena makan buah kuldi. Baik, kita ke Tapi Adam faktanya lagi. manusia masih mati sampai sekarang kan. Nah itu Kita yang aku kan- belum ketemu jawabannya kenapa gitu Oke, loh. nggak usah nyari jawaban. Saya bikin happy aja. Jadi gini bang, Oke. aku nanya balik dulu bang. Apa itu? Kalau konsep keselamatan Kristen adalah menyalibkan dia yang kekal, apa konsep keselamatan dari Islam? Konsep keselamatan di Islam itu mengikuti perintah Tuhan, menjauhi segala larangannya. Barang siapa yang terpeleset, dia harus
berdoa, minta maaf, tobat nasuha, tidak mengulangi perbuatannya. Hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa musyrik, menduakan Tuhan. Kira-kira begitu jawabannya. Mudah kan? Oke, lanjut Bang. Oke, lanjut. Enak kalau muslim menjawab. Sekarang apa Itu, Bang Andi. hubungannya? Apa Kan ada pohon hubungannya? kehidupan tuh Bang Andi. Iya, Di ntar dulu, surga, Bang. bukan cuma pohon kuldi. Pohon pengetahuan dan pohon keabadian kan ada dua. Kenapa dilarang makan pohon keabadian kalau memang harus abadi? Jaga loh itu sama malaikat pohon keabadiannya. Kalau masalah jangan digituin, Bang. Bikin happy aja dia, kan gitu. Mungkin Masalah manusianya ini belum siap Bang waktu itu Bang. belum siap dia. Kan baru jatuh kan, baru makan buah kuldi itu mungkin Jangan jadi lari tes kan. dulu Udah dong. jawab itu dulu. Oke. Balik ke topik Oke lah. Bang Andi. Ya silakan. gimana? Lanjut Bang Andi. Oke, Pak, adekku Masaha yang saya hormati, semoga bisa login menjadi orang yang baik, kan gitu ya, Bang ya. Adekku, gitu ya. Iya, kita sama-sama keturunan Madu Keleng Bang. Saya orang Iya, Sulawesi singkam Selatan. menjadi Madu Keleng dari Anda Sulawesi Selatan, kan gitu, Pak Masaha ya. Tapi nanti kalau saya tanggal 6 ke Makassar, kalau kau nggak hadir, saya sihir kau jadi apalah, oke? Jadi kodok. Jangan. Kau hadir nanti ya. Awas kau kalau nggak hadir di Bolangi. Kita nanti ngobrol-ngobrol di sana. Saya kasih makan minum kau serba sambil kita begitu-begitulah ngobrol-ngobrol. Iya. Mas Aha, Gimana Bang? menurut Anda itu Nabi Adam itu dosanya sudah diampuni oleh Allah atau belum? Ya kalau bicara dosa waris ya belum lah Bang. Belum. Jadi Adam meninggal dalam keadaan berdosa begitu. Ya buktinya mati itu buktinya dia masih berdosa gitu loh. Karena Iya. awalnya, Iya, artinya menurut Anda Nabi Adam meninggal dalam keadaan berdosa karena Yesus belum datang untuk disalib, kan begitu ya? Oke. iya. Berarti kamu memberikan dosa kepada Adam sesuai dengan seleramu, betul? Ya dosa waris ya betul. Oke. Adam itu berdosa warisan dari siapa? Atau dia mewariskan dosa atau dia mendapat warisan dosa? Dia mewariskan dong Bang. Kan dia manusia pertama. Oke, dia yang mewariskan dosa. Oke, Karena nggak waktu makan buah apa-apa. kuldi itu semua manusia masih di dalam dia gitu loh. Oke. Jadi menurut Anda Adam meninggal itu dosanya belum diampuni oleh Tuhan ya? Belum Bang. Oke, Kematian itu baik. kan itu bukti kalau dia berdosa. Oke, baik. Apakah setelah Yesus menebus dosanya di salib, gitu ya? Apakah Yesus setelah menebus dosanya, menebus dosa waris di salib, apakah Adam dalam keadaan sekarang ini masih berdosa atau sudah ditebus oleh Yesus? Masih Bang karena belum dibangkitkan kan? Oke, Kalau baik. sudah dibangkitkan itu Apakah orang berdosa itu ada di neraka atau di surga? aku nggak percaya neraka Bang. Aku percaya cuma ada surga Bang. Oke, jadi nggak ada neraka ya? Nggak ada Bang. Bagaimana yang ada di Bible itu berkata begini, akan digarami di api di neraka. Jadi Anda nggak percaya itu? Aku no comment lah Bang. No comment. No comment itu nggak apa-apa. Saya Kalau aku bikin pribadi happy nggak saja. percaya neraka. Jadi teman-teman, Pak Masaha nggak percaya neraka, hanya ada surga. Kita semua Nah, masih gini Bang. surga. Saya izin Pak. kabar baiknya bentar itu, dulu, Bang. Bang. Belum kelar, jangan dicampur dulu bentar lagi. Jadi Baik. menurut Anda, Pak Masaha, Nah, tidak ada orang Kristen masuk neraka karena neraka nggak ada, betul? bukan hanya orang Kristen Bang, semua manusia Bang. Oke, baik. Kalau orang misalnya nih dalam keadaan mabuk dia meninggal, dalam keadaan dia membunuh dia meninggal, sambo pembunuh, apakah ini masuk surga karena nggak ada neraka? Jack, di mute dulu, motornya berisik. Kalau menurut Nggak. saya betul Bang. Betul Pokoknya sekali. kalau udah meninggal udah masuk ke surga semua Bang. Oke, kalau begitu nggak usah berbuat baik, hajar aja semuanya, betul? Bagaimana? Ya, yuk. Ya, Saya yuk, bikin ya, happy yuk. nih, saya bikin happy nih. Iya. Jalan diam Gitu dulu. dong Bang. Itu kan hukumnya Yesus kan dia bilang kalau kamu kalau kamu mau dibaikin orang kamu harus baik dulu dong sama orang lain. Dengerin dulu Nasaha. Saya bikin happy nih. Contoh nih ya. Kalau ada orang menculik, kalau ada anakmu gadis diculik, dibawa, dimain-mainkan lah, diperkaos segala macam begitu. Terus orang ini meninggal
karena nggak ada neraka, ketemu kamu di surga nggak? Ketemu bang, kayaknya Oke, ketemu. lu apain dia? Lu apain dia? Lu kenapa masuk sini lu? Sedangkan waktu lu hidup lu habisin keluarga gua gimana tuh? Kan dia udah mati bang, udah dihukum dong berarti ya kan? Kan nggak ada neraka tempat menghukum. Iya, waktu dia hidup di sini terus mati. Nah, mungkin dihukum mati, mungkin ditembak. Nah, itu udah hukumannya dia gitu loh. Itu Nah, nerakanya itu dia. bukan Pada saat hukuman dunia. Misalnya gini Ini bang, kan tadi abang bilang apa? Diperkosa gitu anakku kan. Nah, terus dia Diperkaos. tembak mati, dihukum tembak mati. Nah, pada saat peluru itu menembus jantungnya itu, nah itu neraka gitu loh buat dia. Nah, begitu dia udah Jadi mati. oke, paham. Jadi nerakanya adanya di dunia ini. Betul. Neraka itu nggak ada di akhirat nanti kan gitu Nah, ya. iya kalau menurut aku. Nah, bagaimana kalau ada penjahat lolos dari hukuman, terus dia mati? Dia belum pernah dihukum di dunia. Dia kemana itu? Nah, kematian itu kan juga udah hukuman itu bang. Oh, kematian adalah neraka. Iya betul bang. Jadi Anda juga mati nanti ini dinerakakan dulu. Iya bang, makanya namanya sakaratul maut kan namanya. Oh, jadi sakratul maut itu adalah neraka. Iya kalau menurut aku sih. Oh, menurut Anda. Jadi semua keluarga Anda ini nanti kena neraka dulu. Ya nggak cuma keluarga, Bang Andi juga gitu suruh. Jangan bawa saya bukan keluarga Anda. Bang Andi Ya juga nggak cuma bawa. saya loh, kan yang manusia nggak cuma saya, Bang Andi juga manusia kan. Saya kan nggak Disuruh termasuk di manusia, situ karena kan? saya nggak percaya. Jadi gini aja Pak Mas. Oh gitu. Ya. Emang Jadi Bang Andi kalau- nggak mati nanti kan mati juga nanti. Ya tapi saya nggak mau masuk neraka Bang. Gitu ya. Jadi menurut Mas Aha ini tidak ada neraka. Jadi semua orang masuk surga kan gitu ya Bang ya. Iya. Tapi di Bible itu ada neraka Bang. Gimana itu Bang? Aduh, nggak komen lah aku. Ini sih keyakinan pribadi aku Bang. Oke, jadi Anda tidak percaya sebagian tertulis di Bible ya? Iya. Iya. Oke, baik. Waduh. Nggak ada neraka Bang. Surga kita masuk surga semua Bang. Tenang aja Bang. Siapa bilang waduh tadi? Dia bilang waduh siapa? Jadi kalau nggak ada neraka, apa gunanya kita diskusi di sini? Ngapa diperdebatkan kalau emang nggak ada neraka? Tolong Mas Aha jangan dipersulit ya, tolong. Iya gimana Bang? Wow. Masya Allah. Keren. Keren. Gue pengen, Mas Aha gue pengen ketawa tapi lupa caranya. Lu sih hibur gue malam-malam lu ah. Bang Jack. Iya. Dari katanya kan akibat dosa Adam, hubungan manusia itu dengan Tuhan tidak harmonis kan begitu kan Masa. Lalu tujuannya Musa diutus ke dunia ini mengabarkan Torah itu apa ya Masa? Tujuan Ya, biar- Tuhan mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengabarkan berita, untuk mengabarkan Torah ini apa fungsinya, apa gunanya? Ya tujuannya ya supaya kita kudus sama seperti Tuhan juga kudus gitu kan. Karena setiap Aduh. Emang tahu artinya kudus Mas Aha? karena setiap Tuhan ngasih hukum, buntutnya selalu sama. Hendaklah kamu kudus seperti aku, dia bilang. Jadi kalau kita makan daging onta, kita nggak kudus gitu loh, karena Pak De, itu tempat tidur saya Pak De, tolong dibersihin ya. Lanjut. Barakallah. Terima kasih Pak Siregar. Oh, makasih Bang Regar. Barakallah. Pak Mas Gini, Aha, Bang. lanjut. Bang Masaha gini, Bang Masaha. Anda bilang neraka itu ketika dalam kejadian dilibatkan ketika dia masih hidup mengalami maut. Nah, Iya. sekarang saya tanya, Anda percaya adanya neraka dan surga atau tidak? Tidak percaya adanya neraka dia Bang. Udah tadi Ada dijawab. surga doang, Nah, Bang. oke. Jadi Nah, kalau menurut aku, sekarang Tuhan itu berarti akan menghukum kedudukannya dengan kebaikannya, tidak ada bukan? neraka. Nah, berarti hanya ada surga. Nah, Iya. pertanyaannya sekarang si Adam ini masuk ke surga atau di mana? Surga lah kadang ada neraka. Udah dijawab Nah, tadi. surga itu justru diperuntukkan kepada siapa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Ini sebenarnya kalau bicara surga ya, ini menurut aku ya. Tadi udah dijawab Mas Aha loh. Begini, ini Mas Aha, saya bantu Anda nih. Menurut Mas Aha. Aku mau kasih jawaban aku nih Bang. Aku mau ngomong nih. Ya gue bantuin lu dulu. Jadi Bang, jangan dulu Bang. Ya Jadi udah. gini Bang. Nah, jadi menurut aku surga itu adalah masa 1000-2000 tahun mendatang
Di mana saat itu Tuhan sudah memberkati manusia dengan teknologi menghidupkan orang mati gitu loh bang. Itu menurut aku surga itu bang. Oh, jadi nanti manusia itu bisa menghidupkan manusia. Iya. Kan sekarang aja ada Di mana bang datanya bang Abi? Jangan minta Belajar dari mana? data. Siapa Jangan minta tahu, data. Bang. Kita nggak tahu bang. Nggak tahu dia. Jangan minta data. 1000 tahun. Ada. Saya tunjukkan ya. Saya kasih tahu boleh Bang Andi? Teknologi. Saya kasih tahu boleh Mas Aha? Ya gimana bang? Mas Aha boleh nggak? Ini Ya, teman-teman boleh saya nggak? sebentar Saya izin kasih dulu tahu. ya. Izin dulu sebentar. Teman-teman Datanya di kita di mana? sini jangan terlalu dikerasi Mas Aha. Biarkan saja dia bicara gitu loh. Jangan minta Oh, data. jaringan saya nih. Oke Dari lanjut. belakang jangan. Lanjut bang. Lanjut usaha. Ya biar dia pintar maksudnya Bang Andi, biar saya kasih tahu datanya. Ya berarti nanti Bosannya, Mas. Yesus kalah saingan. Ya kan manusia bisa Iya, karena menghidupkan gini, di orang satu- mati kan gitu. Berarti Yesus kalah saingan nanti itu. 1 Yohanes 3 nomor 2 Ustadz. Karena Iya. nanti manusia jadi Tuhan semua. Gimana kalau gitu? Ilmunya Mas Aha belum ke sana. Itu datanya ya, Mas Aha. Gimana bang? Ilmunya Mas Aha belum ke sana. Gini tadi Mas Aha ngomong gini. Tidak ada neraka. Neraka itu adanya di dunia. Waktu orang lagi melanggar bisa dihukum, misalnya dihukum mati itu neraka. Nah, iya, bagi itu. penjahat yang lolos, ya kematian itulah ada neraka. Sesudah itu ya semua ke surga, kan Iya gitu. betul iya. Itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak lolos daripada hukum dunia, terus mati neraka, kemudian masuk surga? Nanti ketemu orang-orang itu seperti kau di surga nih misalnya nih, ketemu orang yang pernah memperkaos anakmu, nah, dia tidak pernah disiksa. Bagaimana kau nanti minta pertanggungjawaban ke disiksa, dia? Bang. Kau hajar dia nggak? Pada Kurang saat dia ajar kau. dihukum mati di dunia itu kan disiksa dia itu dia. Pada Ya kan saat nggak pernah itu. disiksa. Ya disiksa dong bang, udah. Kan Gimana sakit disiksa? bang itu peluru menembus jantung kan sakit banget itu bang. Enggak, orang yang lolos Disiksa itu. tidak tersentuh hukum. Iya kan ujungnya mati juga bang. Yang namanya mati kan sakit katanya, makanya namanya sakaratul maut ya kan. Nah udah Jadi itu sakaratul maut itu neraka. Oke. Berarti gini Bang Andi, Yesus itu waktu mau disalibkan itu kan disiksa ya. Disiksa. Sakit juga Habis itu. itu disalibkan, habis itu ditombak, sakaratul maut. Berarti dia mengalami neraka juga itu masa Iya betul. Yesus itu. Buset, Tuhan Ya. mengalami neraka. Wah ampun, berarti Tuhan juga masuk neraka berarti sempat Iya disiksa. akan Kok ada bisa? ada dua sebab kematian kan bang, karena sakit menuak, karena dibunuh. Nah kalau kita ini karena matinya karena sakit menuak, karena kita mewakili dosa waris itu. Nah kalau Yesus itu harus dibunuh karena dia nggak bisa mati gitu loh, karena dia tidak mewakili dosa waris itu. Yesus itu tidak akan mati karena sakit Mas menuak, Aha. dia harus dibunuh. Mas Aha, Kan kita dari nggak tadi perlu kamu nggak mati bilang sendiri nanti bang, gitu gini loh. Mas Aha, Gagasannya gitu. Mas loh. Aha. Tadi kamu bilang adanya neraka itu ketika mengalami maut. Nah, Iya. kita kembali kepada studi kasus saja dulu. Studi kasus yang mana Ferdi Sambo dan Joshua. Yang mana yang jahat, yang mana yang masuk neraka kira-kira? Tidak ada neraka buat Mas Aha. Jangan ditanya lagi Berarti neraka. Joshua mengalami neraka lu, neraka pada saat Mana itu. sih? Ya, Tidak kalau ada menurut neraka bagi Nasaha. Mas Aha ini Kalau tidak menurut ada. aku yang membunuh ya yang nembak lah, Eliezer lah. Sambo kan bukan tangannya Sambo. Yang mengalami neraka siapa? Neraka di dalam hidup. Oh ya Yosua. Joshua. Kesalahan apa yang dilakukan Joshua? Ya kan katanya menelanjangi istri orang katanya. Itu kan, Jangan bahas itu bukan topik. Skip. ya itu Kembali kan ke topik. Jangan ambil analogi yang begitu lah. itu, hukumannya mati. Begini ya, kembali itu. ke topik. Mohon maaf ya, ini bukan membahas itu. Kita bukan urusannya di sana gini ya, Mas Aha ya. Ya, gimana? Menurut Mas Aha tadi, Yesus itu sebenarnya itu hidup selamanya. Nah, iya. Nah, untuk supaya Yesus ini tidak hidup selamanya, memang harus dimatikan. Kan begitu ya? dibunuh. Nah, iya betul. Nah, jadi kalau nggak dibunuh terkutuk di tiang salib, Yesus bisa hidup terus-menerus gitu ya? Betul, iya tidak akan sakit menua gitu. Nah, Mati karena Yesus tidak mungkin sakit, tidak mengalami penuaan gitu ya. ada ciptaan baru, ya kan? Bukan keturunan Adam, tidak mewarisi dosa waris itu.
Oke, artinya Apa Itu di dulu? bawah ada Bang Juma tuh nggak dinaikin. itu udah naik. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Begini Bang Juma, ini ada teman kita lari madu keleng juga nih dari Sulawesi nih. Menurut Mas Aha ini tidak ada neraka. Gitu. Tidak ada neraka. Kedua, Yesus ini sebenarnya itu harus dimatikan di tiang salib karena Yesus itu tidak mungkin menua, tidak mungkin sakit, tidak mungkin mati alami. Jadi memang harus dimatikan di tiang salib. Iya, betul. Gitu. Hebat juga ilmunya Mas Aha ini. Gitu loh. Itu katanya karena Tuhan itu baik ya, mau semua orang masuk surga. Ya oke, katanya. sekarang kita minta dulu pendapatnya Bang Juma karena tadi sudah menghajar haleluya. Biar di sini beliau bisa refreshing dulu menghilangkan stres tadi gitu loh. Silakan Bang Juma. Pak De malah tidur, Pak De. Kalau tidak ada neraka, kalau tidak ada neraka, lalu apa hukuman bagi orang yang membunuh Yesus? Ya kan udah diterima bang, itu yang membunuh Yesus kan udah mati semua, itulah hukumannya bang. Ringan sekali ya hukumannya. Jadi Ringan yang hukumannya, Bang. yang tidak membunuh Yesus juga mati. Iya. Sama Mas. Apa bedanya? Iya. Masa jangan Menganiaya pusing dan membunuh semangat. Tuhan loh. Yang lain Pak Moncrot Menganiaya bentar dan dulu Bang. Jadi kalau Jangan menurut dicampur aku dulu ya, Pak Moncrot. Yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Dari Bang Juma. Kalau menurut aku, karena tidak ada surga, maka artinya Tuhan itu akan menghukum manusia itu dengan kebaikannya gitu loh bang. Jadi di surga itu akan ada orang-orang yang menangis bang, ada. Itu orang-orang yang berbuat dosa, yang tadinya nggak menyangka dia akan dimasukkan masuk surga itu loh. Orang-orang itu mereka yang menangis gitu loh. Kok bisa dia masuk surga loh gitu. Jadi Tuhan itu akan membuat orang menangis itu karena kebaikannya gitu loh, bukan karena apa ya? Karena apa sih namanya? Bukan menangis karena sakit gigi. Gitu bang. Bukan. Jadi nanti tuh di surga itu kayak Joseph Stalin, kayak Mao Zedong, nanti pada nangis semua di sana bang, karena dia nggak nyangka. Mau cetung. Mao Zedong gitu, Joseph Stalin, terus itu Westerlin. iya, itu nangis di surga karena mereka nggak nyangka bakal masuk surga gitu loh bang. Buset. Kalau yang aku pahamin sih begitu bang. Ya udah bang, aku turun ya, mau tidur dulu ya bang ya. Makasih bang. Ntar dulu Masa lu hibur gua dulu nggak bener lu, jangan dulu. Ntar dulu. Awas lu ya. Pergi dia anak durhaka. Bang Juma lagi makan aja. Gimana Bang Juma nggak lagi makan? Baru dengar tuh ada yang percaya nggak ada neraka, cuy. Baru tahu nih. Asih, yang jemput anu siapa? Ustadz Alif. Ada Grab yang tetangga rumah katanya. Oh, tahu Grabnya arah sini? Tahu. Sering ke sini. Bang Juma di rumah Hobbit apa turun? Rumah Hobbit. Belum, masih di kafe. Oh. Pak De itu kamar saya Pak De, dibersihin ya. Aman-aman. Kalau saya ke sana Bang Juma, saya pasti nyasar nih Bang. Ini rumah Hobbit ini bikinnya pakai koin TikTok. Erik Jadi- apalnya Medan Bang Juma. Makassar nggak apel ya. Gak apa. Jadi Bang Juma untuk membicarakan itu tunggu aja Tony dulu ya mengenai masalah apa ya, bukan masalah si tujuan kita untuk membangun pesantren ya. Tunggu aja Tony dulu ya. Iya. Nah, nanti beliau mungkin bisa memberikan satu apa ya, modal utama dulu deh. Saya udah bicara sama beliau, mudah-mudahan ya 250 per meter ya, berapa meter dulu lah sebagai pancingan utama gitu ya. Iya Bang Handi. Itu intinya. Mohon doanya semua ya teman-teman yang ada yang nonton sini ya. Ini 891 nih.
Ya, Waalaikumsalam Bang Assalamualaikum Bang Sakit, Zuma. ada apa? Ya, silakan. Iya Bang, aku mau informasi Bang Zuma. Itu tadi saya lihat live Bapak Jahat Indosiar 4 pakai foto Bang Zuma. Nanti saya WA ke Bang Zuma ya. Boleh, boleh. Boleh ya? Ya, Oke. tapi maklumi aja lah. Iya. Namanya orang Nama sakit. Adil Mut'ah ya. Repot aja direpot. Bareng Ya repotnya. itu udah saya report itu. Oke. Namanya orang sakit. Kayak mana lagi? Akunnya di report bang. Gambarnya pilih nanti gambarnya bang. Itu Bang Zuma, Profil. maaf Bang Zuma, itu kira-kira siapa sih pemilik akun yang Bang Zuma 010 itu Bang Zuma? Kosong. Nggak tahu. Orang Jan Koin. Nggak kenal juga. Iya, soalnya kan saya perhatikan kemarin-kemarin kan itu yang berkomentar seperti Bang Sidik, ada di situ kan banyak muslim-muslim apalagi apologet juga berkomentar. Berkomentar itu masih yang bersifat tidak negatif lah, positif semuanya dan mengarahkan kepada pendukung ke arah kayak mendukung lah Begini gitu Bang, saya kan. jawab ya. Tiba Begini Bang, saya jawab. Makanya kalau setiap komal muslim itu ada foto Bang Juma naik, mestinya disalam dulu. Jangan langsung ngasih koin dulu. Langsung diucapkan salam dulu. Apa benar Bang Juma asli atau bukan? Karena mereka di luar sana ini ya banyak mempergunakan foto nama Bang Juma. Itu intinya di sana gitu loh. Nah kalau enggak Bang sekiranya Handi, tidak yang nyahut, akun Bang Zuma 010 Bang Handi. Kan sekarang itu kan bawa premis-premis tentang perkataan Bang Zuma yang sebelumnya ada dan adanya premis-premis lain di akun VT-nya itu Bang nah itu kan Handi. jawabannya tadi. Makanya kalau dia naik itu, kalau dia offline, kalau ada pernyataan yang lainnya berarti bukan. Itu aja. Iya, Itu udah di report aja udah kan gitu. Mau mudah kok Iya, itu. iya, iya, iya. Itu aja sih. Enggak, tindak lanjutnya gimana? Udah ada itu Bang Handi kira-kira. Ya tindak lanjutnya kami akan koordinasi nanti setelah di Makassar. Kita mengambil langkah apa? Ini datanya sudah terkumpul. Oh iya iya. Oke. Benar Oke, seperti itu. itu intinya. Kita kan berkumpul di sana bukan leha-leha saja. Ada yang ingin dicapai, cuman masih intern dulu, belum kita umumkan kepada semua teman-teman kan gitu. Oke, jelas toh? Itu jawabannya sementara. Jadi Bang Juma nggak perlu repot menjawab. Kamilah yang akan melindungi adik kita ini. Itu. Jadi kalau ada di luar PT-PT di luar sana nyelene memakai foto Bang Juma itu dijamin itu bukan Bang Juma. Ini orang ini cari koin, ya cari apa ya popularitas dan menjebak. Jebakannya adalah bahwa Bang Juma adalah tokoh yang bisa salah ngomong. Itu intinya di sana. Jadi hati-hati. Itu Bang jawabannya Bang. Iya sih Bang, ya maksud saya karena ada Bang Zuma di sini biar sekalian teredukasi gitu loh Bang Handi. Maksudnya teredukasi supaya lebih berhati-hati pada akun itu. Live di sini, live di sini. Oke kalau begitu ya Bang Juma silakan mengeluarkan statement deh buat memuaskan saudara-saudara kita. Oh, di situ tadi yang bareng itu. Iya. Agak berisik juga di sana banyak teman. Lagi nggak monitor Iya. nyimak itu. Silakan Bang Juma mengeluarkan statement biar saudara-saudara kita ini mendapat jawaban. Lagi nggak nyimak. Bang. Kedengar Nggak nyimak. nggak kedengaran di sana agak banyak. Bang Andi. Agak Iya, berisik di iya sana. nggak dengar jauh ya. Ya ada yang nangani lah sementara ini Bang Hasan. Jadi insya Allah nggak masalah lah itu sementara. Iya, maksudnya gini loh Bang. Sekalian Bang Zuma mumpung ada di sini dan banyak yang memantau kita biar teredukasi juga sekalian buat semuanya gitu juga. Itu tadi saran Bang Andi tadi. Ya gini aja. Kita ambil pelajaran dari Rasulullah aja. Rasulullah tuh bukan sedikit musuhnya. Itu aja. Itu aja kita ambil pelajaran dari situ. Nah Bang Zuma ini bukan sedikit juga musuhnya di sini banyak. Rata-rata Iya, benar, benar. bahkan dari kita juga ada kan? Dari kita juga Yang sudah musuh ada. dari dalam, yang musuh dalam selimut. Ini sebentar kita jawab. Ini dibawa, teman-teman dibawa. Ini nggak usah melapor di sini bahwa akun Bang Juma dipakai di sana. Seakan-akan Anda mengundang orang menonton di sana. Kita udah paham itu. Ini kan lagi Iya, iya. dibahas, nggak usah diumumkan. Kita udah paham semua pengumuman Anda teman-teman di bawah.
bahwa itu akunnya Bang Juma, fotonya Bang Juma, bukan akunnya Bang Juma, fotonya Bang Juma dibuatkan akun orang lain memakai nama Bang Juma. Gitu ya, nggak usah diberitahu di sini, udah paham semua, ini lagi sedang dibahas. Intinya untuk sementara adalah bahwa mendapati demikian tinggalkan saja, gitu ya. Nggak usah ditonton, nggak usah direaksi, nggak usah masuk, biarkan saja dia ngomong terus, gitu ya. Nah, kalau ingin membantu, rekam saja, simpan buktinya, kasih ke kami, nanti akan paham pembicaraan nanti. Kira-kira paham sampai sini? Paham ya? Jadi saya minta bantuan kepada teman-teman. Bantuannya adalah kalau ada yang make foto Bang Juma, terus dia bermonolog, apapun itu rekam saja. Jangan dilawan. Jangan didebat. Rekam saja. Simpan buktinya. Kita pelajari, nanti kita akan mengambil sikap. Yang berhak mengambil sikap itu adalah Bang Juma langsung, bukan kita. Karena ini sudah pencemaran nama baik. Ya, yang namanya yang dicemarkan itulah yang bertindak sesuai prosedur hukum. Karena tidak bisa terwakilkan. Karena ini namanya delik aduan. Kira-kira begitu teman-teman bahasanya? Ya, pasti. Paham ya? Nah, paham. Sebenarnya gini juga Bang Andi, sebenarnya dari salah satu akun Bang Zuma sudah memperjelaskan bahwasanya ada akun yang asli dan ada akun palsu. Jadi mudah-mudahan dengan itu juga mereka yang lain juga bisa teredukasi. Kita harapkan kan kayak gitu. Ini sebenarnya gampang aja itu perkara Ada itu. PT di Bang Zuma ada juga. Jadi kalau misalnya ada Bang Zuma di salah satu komal mereka, diklik aja berapa viewersnya di situ. Kalau masih di bawah ribuan itu, seribuan itu berarti bukan Bang Zuma. Itu aja. Iya. Ya. Bang Zuma itu viewersnya 10 ribuan ke atas itu. Gampang, suaranya aja beda, ya kan? Ya kadang kan Bang Zuma kan sering diam. Nah mungkin di sebelah juga dia diam gitu di situ, sehingga memancing kita ini ya itu tadi ngasih koin segala macam terus follow kan begitu. Gini. Pertama, kalau lagi online, ada komal lagi online nih, ada foto Bang Juma masuk, langsung direspon aja, ucapkan salam. Kalau pertama diam, kedua diam, ketiga diam, berarti bukan Bang Juma. Karena Bang Juma itu nggak pernah diucapkan salam, pasti dia menjawab. Itu satu. Kalau dalam posisi offline, ada PT-PT atau online apapun di luar sana, nggak usah direspon, direkam aja, kumpulkan buktinya, ya bawa kemari. Nanti kita akan pelajari. Karena ini sudah pencemaran nama baik. Itu aja, jangan ditanggapi berlebihan. Oke, deal? Deal. Bang Jack, selamat malam Bang Jack. Ya? Ya, Belum ngomong udah bentar. Haji Tony ada di bawah. Assalamualaikum Pak Haji, silakan naik Pak Haji. Waalaikumsalam, Pak Beliau Haji. masih Oh iya, mau ngomong ya Bang Andi ya? Naikin ya? Iya. mungkin beliau masih udah di pesawat dari Bangkok ke Jakarta apa besok ya? Coba aku jambak ya, boleh ya? Maaf Pak Haji, aku jambak ya. Naik kok itu. Mana Pak Haji? masih ada Oh, dibawa aja katanya. katanya. Dibawa aja. Makasih Pak Haji. Oh. Ya itu saja teman-teman. Kabur. Apapun itu jangan ditanggapi berlebihan, tapi sikapi dengan bijak. Tindakan jangan juga berlebihan. Anda tahu semua kan bagaimana cara menyikapi ini. Jangan diajak debat. Gitu. Simpan aja rekamannya. Bisa jadi di sana pencemaran nama baik, bisa jadi di sana penista agama. Kita pelajari dari segi hukumnya apa nanti gitu ya. Itu aja. Kita ke Makassar ini bukan untuk jogging, bukan untuk rekreasi, tapi ada hal yang ingin dicapai. Tentu juga belum kita beritahu secara keseluruhan apa. Yang jelas tujuannya positif. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, ada lagi nih Bang Andi, mumpung lagi banyak saya sosialisasikan untuk tidak masuk ke komal-komal Kristen, terutama muslim-muslim yang baru nyimak atau apa ya. Jangan langsung masuk komal Kristen. Masuklah ke komal-komal muslim dulu supaya Anda dikenali, supaya jangan terfitnahkan. Perkenalkan diri kepada sesama muslim gitu ya. Jangan masuk langsung ke komal
apalagi penghujatan gitu ya. Yang nggak penghujat pun lebih baik nggak usah masuk dulu gitu. Oke, Jangan betul. masuk ke komal-komal Kristenan gitu. Jangan nyimak kalau bisa pun ya. Karena Anda menjadi umpan di sana untuk menghujat. Kalau naik, Oke, yang jangan kedua. jadikan diri Anda sebagai cara untuk menghujat. Oke. Gitu ya. Yang kedua adalah bahwa mereka ini sudah kehabisan argumentasi, sudah kehabisan data untuk melawan Bang Juma untuk diskusi akademik, kejujuran dan seterusnya. Nggak bisa lagi melawan Bang Juma dengan data dan fakta. Cara melawannya adalah fitnah. Nah, kalau orang sudah memfitnah, itu jangan ditanggapi, biarkan saja dia, nggak usah diluruskan, simpan aja semua buktinya kan gitu. Iya benar. benar. Itu aja sih. Jadi cara untuk menjatuhkan Bang Juma, fitnah saja. Karena untuk menjatuhkan Bang Juma di area debat nggak bisa, karena keilmuannya nggak nyampe. Paham ya sampai sini ya? Ya, oke Bang. Sedikit dari Oke. saya lagi ya. Ya, Ini sekarang silakan. teman-teman kita yang baru datang di dunia diskusi lintas agama ini ya. Saya mohon namanya itu jangan menyangkut pautkan dengan istilah Yesus apa gitu. Jangan itu. Kalau menurut kita Islam, Yesus itu adalah Nabi Isa kita sendiri ya. Karena Isa tadi dijual namanya ke Yunani, berubahlah namanya menjadi Yesus. Itu oknumnya sama, orangnya sama. Afwan ya sama teman-teman ya, izin ya. Saya sedih jadinya gitu. Kita di sini membela Yesus. Kita sini mempertahankan kemuliaan Yesus yang sudah mereka hujat, yang sudah mereka fitnah. Ya begitu ya teman-teman ya. Ya Kenapa lanjut berpindah Bang Andi. topik? Sebentar ya Bang. Jadi intinya adalah bahwa ini tujuan kita baik adalah menjaga saudara kita, menjaga yang kita anggap selalu mewakilkan kita. Kenapa kalau Bang Juma ada dalam suatu room, saya biasanya teman-teman itu memberikan sepenuhnya tanggung jawabnya kepada Bang Juma untuk diskusi. Kita semua diam. Paling saya ambil alih menjadi moderator supaya terkendali. Nah, untuk itu mereka memandang, wah Bang Juma ini harus dihajar dengan berbagai cara agar orang-orang itu percaya. Dan itu cara mereka gitu, karena kalau diskusi dengan Bang Juma nggak bisa lagi mengalahkan dengan data dan kecerdasan apapun itu, baik dari segi Bible maupun Al-Quran dan lain-lain kan gitu. Ya, cara menyatukannya ya berbagai cara. Sikap kita adalah simpan tenaga, simpan data, berbagi gitu. Langkah apa yang harus diambil. Jangan mengambil tindakan liar-liar di luar sana. Itu dari saya, terima kasih. Saya